Moto3 bukan soal siapa paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan di tengah tekanan tanpa henti. Masuk ke Moto3 berarti siap menghadapi salah satu kelas paling padat dalam dunia balap motor. Dari sudut pandang reporter, inilah level di mana puluhan pembalap muda dengan kemampuan nyaris setara saling berebut ruang dalam setiap tikungan. Kesalahan kecil sering berujung kehilangan banyak posisi, bahkan sebelum pembalap sempat memahami apa yang terjadi. Bagi Veda Ega Pratama, situasi ini menuntut lebih dari sekadar kecepatan. Ia harus cepat membaca karakter lawan, memahami pola balapan, dan menyesuaikan strategi di tengah grup besar. Moto3 jarang dimenangkan oleh pembalap paling agresif semata, tetapi oleh mereka yang paling adaptif. Dalam analisis awal, ada 3 nama yang kerap muncul sebagai ujian nyata bagi Veda. Ketiganya bukan hanya cepat, tetapi memiliki gaya balap yang sangat berbeda. Dan perbedaan inilah yang membuat mereka berbahaya. Ancaman pertama datang dari pembalap dengan gaya paling menyerang. Di Moto3, satu pembalap agresif bisa mengacaukan seluruh ritme balapan. Nama Maximo Quiles dikenal sebagai pembalap yang sulit ditebak. Dari berbagai laporan balapan junior, Quiles sering tampil agresif sejak lap awal, tidak ragu mengambil celah sempit dan memaksa lawan bereaksi cepat. Dalam kelas sepada Moto3, gaya seperti ini menciptakan tekanan psikologis yang besar. Sebagai reporter, Quiles jarang dicatat hanya karena hasil akhir, tetapi karena efeknya terhadap balapan. Pembalap di sekitarnya sering kehilangan ritme saat harus mengantisipasi manuver tak terduga. Bagi pembalap debutan, situasi seperti ini bisa sangat menguras fokus. Quiles juga dikenal fleksibel dalam menyerang. Ia bisa memulai agresif atau menunggu momen tertentu untuk menusuk dari belakang. Pola ini membuatnya sulit dibaca dan memaksa lawan terus waspada. Namun Moto3 tidak hanya diisi pembalap agresif. Ancaman berikutnya justru datang dari gaya yang jauh lebih tenang. Pembalap paling berbahaya seringkali bukan yang paling ribut, tetapi yang paling konsisten. Berbeda dengan Quiles, Alvaro Carpe dikenal dengan pendekatan yang rapi dan minim kesalahan. Ia jarang terlibat duel sembrono, namun hampir selalu berada di posisi yang kompetitif saat balapan berakhir. Dari sudut pandang jurnalistik, Carpe adalah tipe pembalap yang diam-diam merugikan lawan. Carpe kuat dalam menjaga ritme lap demi lap. Dalam Moto3, kemampuan ini sangat krusial karena grup balapan sering berubah cepat. Lawan yang terlalu fokus pada duel agresif kerap lengah terhadap pembalap seperti Carpe, yang perlahan tapi pasti naik posisi. Bagi Veda, menghadapi rival seperti Carpe berarti harus menjaga kesabaran. Terlalu memaksa bisa berujung kesalahan, sementara terlalu pasif bisa membuatnya kehilangan momentum. Dan ketika balapan memasuki fase paling tegang, muncul ancaman tipe ketiga. Banyak balapan Moto3 ditentukan dalam satu tikungan terakhir. Brian Uriarte dikenal sebagai pembalap yang sangat berbahaya di lap-lap akhir. Ia sering tidak menonjol sepanjang balapan, tetapi menjadi sangat agresif ketika peluang mulai terlihat. Dalam catatan beberapa balapan, Uriarte kerap mengambil resiko besar di momen krusial. Dari perspektif reporter, Uriarte adalah simbol Moto3 yang paling murni, kelas di mana insting dan keberanian sering menentukan hasil. Lawan yang lengah di akhir balapan bisa kehilangan posisi hanya dalam hitungan detik. Menghadapi pembalap seperti Uriarte menuntut konsentrasi penuh hingga garis finish. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembalap muda yang masih belajar mengelola tekanan lap akhir. Dan ketika 3 karakter ini bertemu di lintasan, tantangan bagi Veda menjadi semakin kompleks. Moto3 tidak menguji satu kemampuan, tetapi kemampuan beradaptasi terhadap banyak tekanan sekaligus. Quiles dengan agresinya, Carpe dengan konsistensinya, dan Uriarte dengan insting lap akhir. Ketiganya mewakili wajah Moto3 yang berbeda. Bagi Veda, menghadapi mereka bukan hanya soal kecepatan, tetapi kecerdasan membaca situasi. Sebagai reporter, banyak pembalap gagal di Moto3 bukan karena kurang bakat, tetapi karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai gaya balap dalam satu balapan. Moto3 menuntut fleksibilitas tinggi, baik secara teknis maupun mental. Jika Veda mampu mempelajari pola lawan, menjaga ketenangan dan memilih momen yang tepat, ia memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang. Dan disinilah arah masa depan mulai terbaca. 3 rival ini bukan sekadar nama, melainkan cermin kerasnya Moto3. Maximo Quiles, Alvaro Carpe, dan Brian Uriarte menunjukkan bahwa Moto3 tidak memberi ruang bagi pembalap yang setengah siap. Mereka adalah ujian nyata bagi Veda Ega Pratama, bukan untuk satu balapan,
tetapi untuk proses panjang membangun karir. Jika Veda mampu bertahan di tengah tekanan dari 3 karakter berbeda ini, maka fondasi karirnya di kejuaraan dunia akan terbentuk dengan kuat. Moto3 memang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi justru di kelas inilah pembalap sejati dibentuk. Dan bagaimana Veda menghadapi 3 pesaing berat ini bisa menjadi petunjuk penting kemana arah langkahnya selanjutnya. Jika dilihat secara menyeluruh, persaingan yang akan dihadapi Veda Ega Pratama di Moto3 tidak bisa disederhanakan hanya sebagai soal kecepatan motor atau hasil satu balapan. Kehadiran Maximo Kials, Alvaro Carpe, dan Brian Uriarte menggambarkan wajah asli Moto3, kelas yang menuntut kecerdasan balap, ketahanan mental, dan kemampuan beradaptasi dalam tekanan tinggi. Setiap rival membawa tantangan berbeda, dan justru kombinasi inilah yang membuat Moto3 menjadi tahap paling menentukan dalam pembentukan karir pembalap muda. Dari sudut pandang jurnalistik, banyak pembalap berbakat datang ke Moto3 dengan reputasi besar, tetapi tidak semuanya mampu bertahan. Bukan karena mereka kurang cepat, melainkan karena gagal menyesuaikan diri dengan ritme persaingan yang padat dan tidak memberi banyak toleransi terhadap kesalahan. Di kelas ini, satu keputusan kecil bisa berdampak besar pada jalannya musim. Inilah mengapa menghadapi rival dengan karakter berbeda dalam satu balapan menjadi ujian sesungguhnya. Bagi Veda, tantangan ini sekaligus menjadi peluang. Jika ia mampu membaca agresivitas Quiles tanpa terpancing, menjaga ritme menghadapi konsistensi Carpe, dan tetap fokus hingga garis finish saat berhadapan dengan insting Uriarte, maka ia tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Proses ini tidak selalu tercermin di papan klasemen, namun sering terlihat dalam kematangan cara balap dan pengambilan keputusan. Penting juga untuk menempatkan ekspektasi secara proporsional. Moto3 bukan panggung instan untuk pembuktian, melainkan ruang pembelajaran paling keras di jenjang Grand Prix. Banyak pembalap besar dunia membangun fondasi mereka di kelas ini melalui musim-musim yang penuh adaptasi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan Veda tidak hanya diukur dari posisi finish, tetapi dari konsistensi perkembangan dan kemampuannya bertahan di tengah tekanan. Dengan demikian, 3 pesaing berat ini bukan sekedar lawan di lintasan, melainkan tolok ukur sejauh mana kesiapan Veda menghadapi dunia balap profesional. Jika ia mampu melewati fase ini dengan kepala dingin dan strategi matang, maka Moto3 bisa menjadi batu loncatan penting, bukan penghalang. Dan dari sinilah, arah masa depan karirnya di kejuaraan dunia perlahan mulai terbentuk.